pertama ada bagian lean-nya ya, kemudian ada bagian Six Sigma-nya gitu ya. Nah kemudian, berkembang, sistem manajemen mutunya menjadi, ada penggabungan gitu ya di antara Lean sama Six Sigma. Nah ini yang kan insya Allah kita pelajari di, hari ini, gitu ya. Oke, jadi kita pelajari dulu terkait dengan, Lean-nya ya. Ya terminologi pertama dari gabungan 2 itu ya. Jadi kalau Lean Six Sigma dikiranya, eee, perbedaan nih, padahal sebenarnya ini adalah, dua dua terminologi yang digabung menjadi satu. Oke, yang pertama Lean. Nah, Lean itu sebenarnya, secara apa namanya, diartikan ya, ini adalah peringkasan sebenarnya gitu ya. Jadi proses bagaimana meringkas. Nah, ini diperkenalkan pertama kali, pada sistem produksi Toyota di tahun, 50-an gitu ya. Kemudian baru tahun 80 sebenarnya baru mulai, diadaptasi atau lebih banyak, dari orang-orang yang, mengenal begitu ya. Nah, ini juga ada beberapa terminologi lagi. Nah, ini adalah, just in time, nah ini juga terminologi yang cukup mirip karena pendekatannya sama, self production, continuous flow, atau demand pool. Nah, ini ada beberapa kata-kata yang mirip gitu ya. Jadi serumpun lah, serumpun maksud dan tujuannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara Lean, ya, pasti misalnya kita, baca nih, apa sih Lean Construction? Nah, sebenarnya Lean Construction dan terkadang orang menggabungkannya gitu, atau apa namanya, mendekatkannya dengan proses precast gitu ya. Di proses yang, eee, di satu sisi konvensional, Lean Construction itu yang udah mulai menggunakan precast gitu ya, optimasi gitu ya. Sebenarnya fokus dari Lean itu adalah intinya adalah pengurangan waste. Jadi apapun ketika di proyek khususnya ya, ketika kita melakukan sesuatu yang itu meminimalkan waste ya, di mana waste ini adalah sesuatu yang tidak bernilai atau bisa juga aktivitas, maka sebenarnya kita sudah menerapkan Lean gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh Lean itu, ini harus pakai precast nih. Kita punya proyek gedung, oh, pekerjaan fasadnya kita harus pakai precast nih. Atau platnya kita pakai precast, salurannya pakai UDITS precast semuanya, itu baru Lean. Enggak. Jadi apapun itu, ketika fokus pada pengurangan waste, maka itu disebut dengan Lean, ya. Nah, sekarang kita perlu, memperkaya sebenarnya apa sih yang disebut dengan waste. Oke, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Kalau di proyek apa sih itu waste? Silakan kalau ada yang mau berkomentar. Oke, ini kan pada di proyek semua kan ini. Ada berapa orang nih saat ini nih? Saat ini ada 16 orang. Oke, siapa yang ingin berkomentar apa itu waste? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Apa itu waste? Menurut kamu aja. Nah, kalau menurut saya waste itu bahan bahan-bahan material yang berlebih yang terbuang itu Pak, tidak terpakai. oke, Jadi material di proyek yang berlebih tidak terpakai. Ya, iya Pak. oke. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalnya besi gitu Pak. Oke, biasanya kalau besi itu jadi waste itu karena apa ya biasanya? Kalau di proyek Karena kamu? karena proses dari metode dari pemotongan besinya misal tidak sesuai dengan standar Pak. Jadi banyak yang bagian yang terbuang gitu. Oke. Atau mungkin juga karena misalnya besi 6 meter ya, besi standar 6 meter ya panjangnya ya, kalau beli ya, dan belum tentu kepakai semua gitu ya. Berdasarkan kalaupun misalnya pemotongannya benar juga tetap akan ada sisa-sisa ya, begitu?
Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Rida ya. Silakan yang lain, ini di komentar siapa nih? Febrian, material sisa dari konstruksi yang dapat digunakan kembali maupun tidak. Oke, mirip-mirip tadi ya. Ada lagi yang lain silakan. Materi saya cuma sedikit kok ini ada. Jadi ya makanya kenapa saya butuh nanya-nanya. Ada lagi yang lain? Eh, silakan loh yang lain. Apa nggak ada di mahasiswanya nih? Ada nggak nih ya? Oke, saya tambahkan yang lainnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara waste dan kita mungkin umumnya di industri juga bisa, tapi ini juga bisa kita terapkan di pendekatan ini pada proyek ya. Jadi sebenarnya ada 8 tipe minimal gitu ya, waste gitu ya. Yang pertama adalah waiting, ya nunggu gitu ya. Jadi kalau kalian cek di lapangan dan kalau sering ya, sering nongkrong di lapangan misalnya, kalau kalian orang lapangan banget lah, kecuali kalau misalnya perencana mungkin nggak terlalu banyak di lapangan ya. Nah itu cukup sering ada kegiatan namanya menunggu gitu ya. Misalnya mau ngecor gitu, mau ngecor nunggu nih, ngecor nunggu seharian gitu, udah di-order, udah dipesen ready mix-nya. Siang misalnya pembersihan udah siap, orang ngecor sudah siap, eee, mesin pompa udah siap, ternyata datangnya malam. Nah itu juga waste tuh ya, gitu. Atau juga misalnya kita mau ada kerja di lapangan, kita masih nunggu gambar, ya nunggu approval, ya. Itu menunggu tuh. Nah, waiting tuh. Itu juga lumayan lama tuh. Itu kadang-kadang bosan, kadang-kadang seharian kita bisa nunggu untuk melakukan menunggu aja gitu ya. Misalnya gambarnya belum ada, gambarnya masih dibawa, gambarnya menunggu print. Nah, banyaklah segala macam. Jadi yang pertama kita itu ada waiting. Proyek banyak banget gitu ya. Dan bahkan kalau udah storing, maksudnya kalau udah mau ngecor, nah itu udah siap-siap aja lembur, tapi lemburnya juga nggak jelas nih waktunya. Karena apa? Nunggu. Gitu ya. Proses di sananya apakah ada koordinasi atau enggak, nah itu masing-masing proyek memiliki inilah, gitu ya. Apakah di batching plan ini lagi antri, ya selalu begitu, masih antri," gitu. Tapi saya nggak tahu, jarang ada yang ngecek ke sana, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah waste itu adalah defect, ya, ini adalah cacat atau kerusakan. Misalnya kita punya pekerjaan beton kropos, ini gara-gara pemadatan yang buruk gitu ya. Atau misalnya salah elevasi gitu ya, sehingga perbaikan ulang, salah level, ya salah level, ternyata salah gitu. Saya nggak tahu apakah kalian pernah atau enggak gitu ya, level ketinggian harus dibobok gitu ya, atau salah posisinya, nah itu adalah waste, udah nggak bisa kepakai gitu ya. Atau misalnya akhirnya terpaksa kita melakukan perbaikan karena ada komplain dari konsumen misalnya gitu ya. Kita punya bangun gedung atau, di dalam ruangannya dindingnya agak miring, dindingnya bergelombang, ya akhirnya kita bobok dulu, plester ulang, ngecat ulang. Nah itu waste ya, akibat defect. Itu yang kedua. Oke ternyata banyak nih waste-waste. Yang selanjutnya poin ketiga, ada non-utilized talent, yaitu talent yang sia-sia, gitu. Nah contohnya misalnya talent sia-sia gimana ya, jadi mungkin untuk satu pekerjaan tertentu atau suatu aspek mungkin jumlah pengawasnya itu lebih banyak gitu ya, untuk sebenarnya yang diawasi itu nggak terlalu signifikan gitu ya. Atau misalnya, engineer yang apa ya, yang terpaksa melakukan tugas-tugas administratif manual tuh, ya karena mungkin kurang orang gitu ya, akhirnya melakukan, fotokopi, jilid, narsip, gitu-gitu ya, karena mungkin kurang orang nih gitu ya, sementara mungkin pekerjaan-pekerjaan lainnya ya terbengkalai. Tapi memang itu salah satu plus minus ya, apalagi khususnya kalau kita berada di proyek yang di pedalaman gitu. Proyek di pedalaman timnya cuma misalnya bertiga aja nih manajer proyek,
engineer satu gitu ya, sama keuangan satu atau misalnya surveyor satu, udah tuh bertiga aja. Jadi kegiatan apapun biasanya di-handle juga gitu ya. Ya bisa jadi itu waste, bisa di satu sisi itu sebagai satu apa ya, eee, apa ya, efisiensi juga sih gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah terlalu banyak ya engineer-engineer tapi akhirnya jadi apa namanya, eee, posisi yang nggak sesuai, nah itu sayang, ya. Itu yang namanya waste. Ya mungkin kalian nih nanti nih, gitu ya, setelah lulus, kalian mungkin banyak jadi drafter, kalian harus naiklah jadi engineer, jadi orang lapangan, jadi apapun ya. Jadi jangan sampai posisinya, sayang dengan ilmunya, kira-kira gitu. Kemudian yang keempat ada inventory, ya stok gitu ya. Kita tuh belinya kebanyakan gitu ya. Atau sebenarnya belinya cukup, tapi langsung brek, gitu ya. Kita butuh keramik yang misalnya 100 dus, memang benar 100 dus, tapi gudangnya itu nggak cukup untuk menampung itu, sehingga inventorinya tuh besar banget, gitu ya. Jadi kita, akhirnya menjadi sia-sia, maksudnya jadi akhirnya kita membangun gudang lagi yang lebih besar, padahal itu mungkin kalau disiasati dengan, datangnya, bertahap, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa lebih membantu nih, lokasi area proyek kan biasanya nggak terlalu luas ya. Jadi 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 harus disesuaikan nih, yang mana area gudang, yang mana area area kantor, engineer, yang mana area tenaga kerja, diatur sedemikian rupa gitu ya, sehingga nggak banyak. Nah, salah satunya inventor tadi, gitu ya. Mungkin kalau dari sisi owner, bisa jadi stoknya terlalu banyak gitu, kalian punya punya project rumah, sebenarnya yang konsumennya sedikit tapi sudah bangun semua, kira-kira gitulah. Jadi inventory itu adalah stok gitu ya. Kemudian transportasi, ya jadi ini juga bisa disebut dengan waste ya, karena transportasi ini maksudnya apa, jadi kita tuh suka mindah-mindahin ya, mungkin ini connect-nya sama inventory ya. Jadi ada hubungannya sama stok lapangan, itu terlalu banyak gitu ya. Jadi entar, yang harusnya belum dipakai, kita udah pakai dulu, jadi akhirnya dipindah-pindah nih, dipindah ke lokasi A, nanti ini perlu ada pekerjaan ini, pindah lagi ke lokasi B gitu. Jadi kita tidak membuat suatu runutan pekerjaan, pengaturan material, sehingga itu tidak jadi transportasi berlebih, gitu ya. Atau juga misalnya kalau di pekerjaan tanah ya, pekerjaan tanah ya harus kita hitung dengan baik-baik gitu, jangan sampai ini tanah, di lokasi A, kemudian kita pindahkan ke lokasi B, tapi ternyata kebanyakan. Setelah ini dihitung-hitung lagi, di-grading lagi, di-level lagi, ternyata kurang, akhirnya balik lagi. Jadi tanah tuh bolak-balik gitu ya. Nah, itu sangat sering terjadi karena memang perhitungannya misalnya diagram, hauling-nya itu kurang tepat misalnya gitu ya. Itu juga mungkin memang, dari sisi kita ingin, apa namanya, ingin melakukan penghematan saja, udah mobilisasi sekalian datang, tapi sebenarnya itu bisa menjadi satu waste. Karena material yang sama dipindah-pindahin berkali-kali gitu ya, atau misalnya lokasi titik tiang-tiang pancang gitu ya, atau precast, kita salah naruh, akhirnya taruh pindahin lokasi sini, kita diminta pindah lagi, padahal dia belum berada di lokasi yang sesungguhnya, itu menjadi waste juga, ya, transportasi. Kemudian yang keenam ada motion, ada gerakan. Gerakan itu ya mungkin misalnya kita, eee, nggak mengatur dengan baik gitu, ini juga sebenarnya hubungannya dengan si, tenaga kerjanya ya, sistem kerjanya, apakah sistem kerjanya efektif atau enggak, gitu ya. Misalnya dia bekerja di atas, nanti dia bolak-balik gitu ya, misalnya dia ngambil alat dulu ke tempat bekerjanya gitu, di bedeng bekerjanya, akhirnya baru dia balik lagi. Dia nggak bawa sekalian misalnya gitu ya. Nah, ini motion nih. Atau misalnya ini, bangun sesuatu area sini nggak sistematis, nggak terstruktur gitu loh, sehingga akhirnya peg banyak banyak gerakan yang sia-sia gitu ya. Atau misalnya
orang keren juga, orang keren udah naik gitu, nggak bawa makanannya, akhirnya turun lagi segala macam. Nah, jadi udah di atas ya. Nah, jadi banyak gerakannya naik turun, waktunya ketunda, akhirnya proyek jadi terlambat. Nomor 7, extra processing, yaitu proses yang berlebih ya, bisa kita artikan gitu ya. Misalnya mungkin bisa kita, apa namanya, beri contoh misalnya kita tuh berlapis-lapis banget gitu ya. Jadi misalnya pelaporannya banyak banget nih yang perlu tanda tangan ke sana, ke sini, ke sana, kemari, sebelum dieksekusi gitu ya. Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang sebenarnya mungkin harusnya juga nggak butuh dilibatkan, tapi juga, diperlukan gitu ya. Jadi extra processing nih, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya harusnya ringkas, tapi harus melakukan approval yang dibanyak gitu ya. Harusnya ada delegasi-delegasi gitu ya, misalnya kecuali penerimaan material, harusnya cukup si logistik saja, nggak perlu sampai ke, di atasnya, 2 level di atasnya, kira-kira gitu ya. Walaupun mungkin sampel-sampel tetap harus melakukan pengecekan, melakukan monitoring, laporan, tapi kalau misalnya terlalu banyak gitu ya, misalnya defect juga, ini terlalu banyak orang yang apa namanya, butuh tanda tangannya muternya banyak nih. Nah, jadi berlapis-lapis sehingga birokrasi lapangannya nggak efisien gitu. Mau perbaikan tapi juga harus disetujui ini dulu sampai level atas gitu. Level atasnya yang berada di, eee, head office misalnya harus dibawa lagi gitu. Jadi, eee, lama gitu keputusannya. Kemudian nomor 8 itu ada over production ya. Jadi kita bisa artikan sebagai produksi yang, berlebih. Ya, tadi juga mungkin liga besi juga bisa masuk ke sini gitu ya, atau, eee, materialnya kelebihan gitu ya, besinya kelebihan, atau misalnya juga kita, melakukan pengadukan yang kurang baik gitu ya, maksudnya mengadukannya terlalu banyak gitu ya, nggak ditaker gitu, bikin plester terlalu banyak, sisanya kebanyakan gitu ya. Jadi tukang aduk, kita nggak ngawasin nih, loh masih banyak banget gitu adukannya. Atau juga misalnya kita mau ngecor, kita hitung volume dulu ya, di opnam dulu, ternyata opnamnya mungkin kita salah, sehingga jumlah beton yang dicor itu sisa gitu. Misal kelebihan satu truk mixer, truk molen kelebihan satu ya itu 7 kubik sia-sia. Nah itu sih yang apa namanya, bisa menjadi waste. Nah ini lumayan banyak. Nah jadi fokus ke lean tadi adalah berupaya nih mengurangi apapun yang kaitannya mungkin dengan 8 waste ini supaya lebih supaya hilang gitu ya. Jadi ada fokus ke zero 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 gitu, zero defect, zero accident, zero waste gitu ya, yang tadi ada zero delays, walaupun ini tadi waiting bisa masuk ke waste. Jadi intinya adalah melakukan sesuatu untuk meminimalisir ini, ya. Jadi meminimalisir waste dengan melakukan apa gitu ya. Jadi ada zero defect. Kalau misalnya kita nggak ada defect, ya tentu material kita juga nggak berlebih ya, tenaga kita juga nggak bayar tenaganya berlebih gitu kalau misalnya dilakukan dengan baik, sesuai dengan tahapannya. Kemudian kalau kita, bicara mutu kan juga baiknya mutu juga kita setiap tahapan ya, jangan sampai di ending baru baru apa namanya, baru di-reject gitu sehingga, kita perlu apa namanya, eee udah perlu apa, kerugiannya lumayan besar. Misalnya kita punya girder jembatan, ya kita baiknya juga ke site, kunjungan ke site, approval untuk backing-nya misalnya, backing-nya sudah oke belum, itu sistem backing-nya, desainnya sudah oke belum, apalagi khususnya kalau baja ya, baja kan langsung terlihat gitu ya, dimensinya gimana, kita bisa bisa ngecek di sana dimensi-dimensinya, besarannya, baut-baut yang digunakan, lubang-lubang bautnya gitu ya. Sehingga nanti ketika material ini sudah dibawa ke lapangan, posisinya tuh kita sudah oke, gitu ya. Jangan sampai udah dibawa ke lapangan ternyata salah, gitu, akhirnya balik lagi, gitu kan. Jadi transportasi, balik lagi, gitu ya. Dia dimodif lagi, padahal itu kita punya waiting ya, jadi waste-nya jadi lumayan banyak. Oke,
Itu terkait dengan Lean, ada yang mau bertanya? Nggak ada, saya lanjut. Nah, ini hanya review saja. Six Sigma, Sig-nya 6, maksudnya sigmanya itu ya sebenarnya sigma itu kevariansi ya, kalau dari statistik itu variansi, gitu ya. Jadi kalau produknya bisa beda-beda. Kalau mutu beton, misalnya mutu beton, kita pesan FC30 yang datang tuh bervariasi banget. Kadang 32 ya walaupun tetap akan ada, tapi ini variasinya, lumayan besar gitu ya. Jadi Six Sigma sejarahnya ini sebenarnya sudah ada di pertemuan yang sebelumnya ya. Ya ada yang menciptakan gitu, ada yang mengusulkan gitu ya. Will Smith kemudian ini, masuk di, Motorola gitu ya, kemudian dijadikan, eee, sebagai satu filosofi di perusahaan gitu ya. Jadi intinya sampai menghemat, kemudian juga diadopsi oleh, GE gitu ya. Nah, sebenarnya Six Sigma ini, 6 Sigma ya maksudnya, ini fokus pada kualitas sama variasi produk, ya. Misalnya produknya kalau besi deh diameternya sama, nggak terlalu bervariasi, kadang besar, kadang kecil gitu ya, besar kecil. Betonnya juga kadang-kadang misalnya, agregatnya, terlalu banyak atau agregatnya terlalu kecil-kecil gitu ya, kadang. Jadi sangat variasinya terlalu tinggi. Ya, jadi Six Sigma atau fokusnya itu pada kualitasnya, ya. Kemudian kalau yang tadi lean tadi waste-nya. Nah, jadi ada 2 jadi. Nah, kemudian secara filosofi ini sebenarnya Six Sigma ini yang pengukuran kapabilitas didasarkan bahwa asumsi variasi proses mengikuti pola distribusi normal. Jadi kalau distribusi Gauss kan bentuknya seperti lonceng ya. Jadi mungkin sebagian kecil ada di bagian yang, ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu ya. Atau misalnya ini diameter besi gitu ya, diameter besinya misalnya diameter 19, ternyata yang datang tuh, 20 nih di ekstrem kanan. Atau misalnya diukur lagi banci, misalnya 18 ekstrem kiri gitu ya. Jadi selalu ada begitu. Jadi kalau misalnya sampelnya lumayan besar, pasti datanya akan mengikuti kondisi distribusi normal. Nah, dia menyatakan bahwa Six Sigma ini bahwa kalau kualitasnya oke ini sebenarnya deviasinya nih ya, simpangannya tuh paling ujungnya ini kan makin lama makin, melebar gitu ya. Nah, jadi ada deviasinya atau variasinya itu 1/6 dari jarak antara pusat spesifikasi. Jadi kalau kita punya material misalnya ada yang ekstrem kanan tentu kita reject, ekstrem kiri kita reject ya area-area seperti ini. Nah, ada area yang masih di dalam penerimaan kita ya. Tentu kalau masih di dalam penerimaan, oh ya barangnya nggak perlu kita tolak ya. Kalau misalnya yang udah di area ekstrim, defect, cacat, ya tentu kita tolak gitu ya. Nah, Six Sigma ini maksudnya adalah yang ditolaknya atau defect-nya itu besarannya adalah 3,4 gitu ya. Ya, jadi itu ada level-level Six Sigma, adalah Sigma level yang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai dengan 6, dan 6 yang posisi paling tinggi itu adalah cacatnya tuh nggak lebih dari 3,4 ppm, maksudnya bagian atau defect per juta gitu, per milion gitu ya. Jadi sejuta misalnya katakanlah nih, kita sejuta kali, ngirim, tulangan besi. Nah, ini 3 yang di-reject-nya tuh 3,4 aja, ya. Atau sejuta batang besi ternyata yang salah tuh cuma 3 batang misalnya gitu. Kalau udah 4 batang aja sebenarnya udah lewat dari level 6 gitu ya. Jadi Six Sigma itu ada level-levelnya gitu ya. Nah, untuk mencapai ini ada 2 model sebenarnya, tapi yang lumayan sering disebut adalah kita pakai DMAIC, DMAIC gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah singkatan dari, masing-masing kriteria atau variabel di dalamnya gitu ya. Model untuk mencapai Six Sigma tadi nih, sampai yang mencapai bahwa defect itu tuh cuma 3,4 per sejuta gitu ya. Yaitu ada define,
measure, analyze, improve, sama kontrol. Define ya mendefinisikan apa sih yang ingin kita improve gitu ya. Kita ukur kondisi sekarang gimana, kita lakukan analisis kenapa sih sampai terjadi seperti ini, kemudian kita lakukan improvement-nya apa, kemudian kita kontrol, intinya sampai itu. Dan ini sebenarnya sebuah sebuah siklus ya. Jadi harapannya adalah, diukur awalnya masih level sigmanya level 1, kita perbaiki naik level 2, harapannya gitu. Diperbaiki lagi level 3 dan seterusnya dan, bisa dapat ke level Six Sigma gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus digabungkan gitu, karena masing-masing awalnya memiliki pendekatan yang berbeda-beda gitu ya. Ya yang Lean, Lean gitu ya, yang Six Sigma, Six Sigma gitu jalanin gitu ya. Tapi sekarang pendekatannya ada gabungan, ya Lean dan Six Sigma. Nah, sebenarnya kita bisa bisa apa namanya ya, bisa kita pahami bahwa kalau Lean itu intinya adalah ingin mempercepat sesuatu karena waste-nya tadi kita kurang-kurangin ya, kita nunggu juga enggak ya kan, materialnya sekali jadi, gitu, sekali jadi, kemudian, ya nggak ada overstock dan lain-lain tadi yang 8 waste tadi udah nggak ada, ya akhirnya kan proses yang kita lakukan jadi cepet nih, gitu ya. Karena nggak ada begitu, misalnya tadi kita bikin rumah 8 bulan atau ya 8 bulan deh, karena kita nggak banyak defect ya udah tepat, gitu, bahkan bisa lebih cepat, gitu ya. Karena materialnya nggak ada yang nunggu, nggak ada yang telat, tenaganya juga ada, cukup, cuaca aman, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lean saja, sebenarnya kita cepat, tapi masih ada kekurangannya, di mana kita memiliki variasi atau cacat yang tinggi. Karena kita nggak ngurusin itu tuh. Kita cuman, apa namanya, mengurangi hal-hal fokus-fokusnya yang tadi tuh, eee, defect ada sebenarnya di bagian waste, tapi memang lean itu lebih banyak ke jangan sampai overproduction dan lain-lain tadi tuh, menunggu, yang 8 tadilah, kira-kira gitu. Nah, jadi kita kan menghasilkan produk cacat udah lebih cepat, gitu ya, kalau hanya lean saja, gitu ya. Nah, kalau kita Six Sigma, ya, kita tuh bisa bisa dapat produk yang bagus banget karena kita perbaiki-perbaiki gitu ya, dan alurnya lumayan banyak gitu, mungkin SOP-nya kita benerin lagi, yang harus dicek lebih banyak lagi. Jadi suatu produk, misal besi harus dicek dulu nih sebelum keluar, entar pas di, bagian pertengahan dicek lagi, di ending dicek lagi, kemudian yang reject nggak dikeluarin. Nah, akhirnya membutuhkan proses lama. Nah, makanya kenapa nih pendekatannya digabung. Jadi supaya bagian lean-nya juga tetap berjalan, tapi juga bagian si Six Sigma-nya juga berjalan. Jadi intinya, bagus, tapi prosesnya juga agak lebih cepat, intinya ke arah situ, gitu ya. Ini disebut dengan Lean Six Sigma. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Sementara belum ada, Pak. Oke, mungkin saya coba berikan sedikit lagi studi kasus. Misalnya kita punya punya suatu kasus di mana kita memiliki misalnya kita audit ada temuan gitu ya, atau ada sesuatu hal gitu yang ingin kita perbaiki. Misalnya kita punya studi kasus ya, kita punya terlambatan atau misalnya, oh biayanya banyak juga gitu, kemudian proyek kita telat. Misalnya apalagi khususnya bagian struktur. Nah, kita coba pendekatannya tadi kalau misalnya Six Sigma ya pakai the mic tadi gitu ya. Jadi kita perlu mendefine sebenarnya masalahnya tuh apa. Ini saya coba untuk, merincikan, nanti juga mungkin kalian bisa pahami atau bisa implementasikan gitu ya di proyek kalian. Jadi kalian perlu menentukan kalau misalnya proyek kalian itu kurang baik, kalian perlu definisikan sebenarnya masalahnya apa, gitu ya, problem statement-nya. Jadi misalnya kalau di dalam contoh kasus ini, misalnya
harusnya ngecor betonnya 7 hari, tapi kok realisasi 10 hari sih, gitu ya. Atau juga ini banyak kerjaan nih, gitu, benerin keropos gitu. Nah, setiap benerin juga setelah ditotal-total tuh hampir 8% dari total volume pengecoran. Jadi ada selalu biaya ya. Di sini kita perlu mendefinisikan sebenarnya apa sih masalah kita, definisikan dengan clear ya, gitu ya. Kemudian di bagian define ini kalian perlu menentukan targetnya. Ya, targetnya pendekatannya ini SMART nih. Jadi SMART itu ada spesifik, measurable gitu, achieve, relevant, sama time bound. Jadi bisa di spesifik tadi targetnya, makanya kenapa kita bisa menggunakan angka kuantitatif mungkin agak lebih lebih mudah gitu ya. Dan juga bisa di-achieve gitu. Jangan-jangan yang 7 hari ini nggak bisa di-achieve. Nah, bisa di-achieve nggak gitu ya. Jadi kita perlu mengembalikan lagi gitu ya. Kemudian relevan, dan bisa diukur gitu ya. Kalau misalnya lagi ada tujuannya kita ingin membuat proyek kita menjadi lebih baik, apa itu? Jadi agak bias. Jadi kita perlu spesifik apa? Apa lebih hemat, awalnya sekian, borosnya kita kurangi menjadi sekian borosnya, gitu ya. Sekian persen kah? Atau biayanya sekian persen kah? Kira-kira gitu. Overhead proyeknya terlalu besar, sekian persen dari proyek kita ingin turunkan sekian proyek. Jadi harapannya adalah kita buat, problemnya, permasalahannya, ini sebenarnya mirip ke skripsi ya. Kemudian targetnya apa, gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita buat targetnya mempercepat jadi 7 hari dan menurunkan, cacatnya 2% dalam waktu 3 bulan ya. Jadi ada waktunya, ada, target spesifiknya dan bisa dicapai atau enggak, ya. Itu yang makanya perlu, apa namanya, kemampuan engineer kalian lah, kira-kira, bisa nggak achieve gitu ya. Kemudian kalian perlu membuat project charter ya. Jadi maksudnya semacam kesepakatan bersama lah antara anggota tim, siapa saja nih sebenarnya yang ingin merubah itu gitu ya. Jadi PIC-nya siapa saja yang harus, bergabung gitu ya. Kemudian cek pada prosesnya itu apa saja, pihak-pihaknya, prosesnya apa saja. Kalau tadi ngomongin beton, berarti batching plan di supplier atau juga di, ready mix di produknya ya, ready mix-nya, besi tulangannya, besi tenaganya. Ini variabel-variabel yang berpengaruhnya terhadap si waktu pengecoran gitu ya. Prosesnya apa saja sih gitu ya, supaya kita bisa tahu bottleneck-nya tuh salahnya tuh di mana, kemudian output-nya, nanti hasilnya kira-kira seperti apa. Jadi kita perlu mendefinisikan masalah-masalahnya itu apa saja, kemudian data-datanya dan juga targetnya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang perlu kalian define, gitu ya. Jadi variable define lah. Kemudian yang kedua, kita perlu mengukur M gitu ya, measure. Kita ukur sebenarnya kondisi saat ini tuh gimana sih? Kalian cek data dan faktanya. Misalnya contoh kasusnya kayak tadi, di posisi beton tadi ya, ternyata setelah diukur, nah kita ukur nih timnya. Ternyata misalnya ada waktu tunggu ya, ready mix itu 45 menit nih per truk gitu ya. Kemudian, volume betonnya setelah basic dibongkar atau gimana gitu ya. Kemudian menghitung proses saat ini tuh di tingkat berapa sih? Kalau misalnya mau pakai sigma tadi levelnya berapa berapa cacat sih per satuannya gitu atau per berapa, per meter persegi kita cacat berapa sih di lantai ini, gitu ya. Di lantai-lantai sebelumnya berapa. Intinya kalian mengukur kondisi saat ini tuh, bagaimana gitu ya. Supaya kita tahu improve-nya gitu ya. Karena kita perlu menganalisis langkah yang ketiga ya, menganalisis akar masalahnya apa, kenapa sih sampai tadi ngecornya lama kan gitu ya. Karena sebenarnya bisa pakai yang tools sebelumnya, yang kita misalnya menggunakan fishbone diagram gitu ya. Jadi kita cari benar-benar akar pangkal masalahnya gitu ya. Akibatnya gara-gara apa sih kalian bisa melakukan pendekatan dari man-nya, apakah dari metodenya, materialnya, mesinnya, cek semua gitu ya. Benar nggak sih pekerjaannya gitu.
ternyata apa gitu. Misalnya pekerja kurang terampil dalam menggunakan alat getarnya gitu, atau metodenya buruk nih ternyata menuju ke areanya susah, atau di area set plan-nya susah, masuknya susah, gitu ya, penuh gitu ya. Hanya satu jalur, jadi kalau dari dalam mau keluar, keluar ke dalam mah ketemu nih, jadi harus nunggu-nungguan atau gimana. Jadi nggak dibikin alur yang, eee, jalur keluar masuknya berbeda, jadi bisa satu siklus gitu. Jadi satu masuk belakangnya antri, kalau ini harus muter balik lagi jadi lama, intinya gitu ya. Jadi hanya sebagai sampel ya. Kemudian, variasinya gimana, dari batching plan-nya jangan-jangan nilai selamnya beda-beda. Jadi intinya kalian perlu melihat itu, jadi akar pangkal masalahnya supaya ketahuan. Kita juga bisa menggunakan tools-nya kan kalau di dalam root cause, ya akar penyebab tuh jangan sampai kita hanya mengetahui di bagian atasnya, atau seperti gunung salju lah, jadi di bagian atasnya kita nggak tahu bagian bawahnya masalahnya apa. Jadi kalian bisa menggunakan terhadap satu isu tertentu, kalian menggunakan 5 why gitu ya, 5 why. Jadi kalian tanyakan, ini sebenarnya sudah kita pelajari. Oke, saya hanya sebagai ngambil contoh gitu. Kenapa beton keropos? Karena apa? Misalnya dibilang pemadatannya Pak kurang, pemadatannya kenapa gitu. Ditanya terus sampai minimal 5 gitu ya. Misal gara pekerja buru-buru, kenapa buru-buru? Orang udah antri ya, kenapa antri? Ya, sampai dengan akar pangkal masalahnya. Ternyata penjadwalan logistik misalnya di sini yang buruk. Di sana itu nggak terinfo gitu. Tiba-tiba besok mau, eee, order 15 truk mixer misalnya, tapi sementara mereka hanya memiliki, armada di bawahnya, kira-kira gitu. Atau misalnya tiba-tiba langsung banyak, "Saya mau langsung, mes konkrit," 3 hari berturut-turut tapi nggak ada informasi. Nah itu ya menjadi salah satu kendala. Ya setelah itu langsung kalian perlu mengimprove apa ya, misalnya kalau misalnya tadi, eee, koordinasi, masalah waktu, waiting time, apa kita perlu melakukan yang bertahap atau membuat jadwal gitu, sehingga kita bisa tahu nih, jadi jangan sampai ada antrian yang, tidak perlu, sehingga nanti betonnya sudah mulai mengeras di truk mixernya, sehingga ada tambahan air lah, melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, kira-kira gitu ya. Atau misalnya ternyata ada mesin pompanya yang agak trouble, jadi kita perlu langsung backup cadangan. Jadi kalau dia kenapa-kenapa langsung ada, nggak perlu nunggu lagi gitu ya. Truk mixernya yang udah datang nggak perlu nunggu lebih lama lagi gitu ya. Jadi kita udah punya backup cadangan. Atau misalnya kita mengandalkan kalau misalnya terhadap manusia ya, apapun ya, ini bagian sini kreativitas kita yang bisa diperlukan nih. Karena ini udah sangat, teknis sekali, sangat, project banget maksudnya berbeda-beda gitu. Satu proyek dengan proyek yang lain permasalahan bisa berbeda-beda. Jadi kreativitas kalian lah yang bisa, eee, perlu apa namanya, tingkatkan ya, dikembangkan. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak pernah salah di sini, maka di proyek selanjutnya bisa dijadikan pembelajaran, jadi supaya tidak seperti, pengalaman di sebelumnya. Dan terakhir adalah bagaimana kita membuat kontrol, misalnya pakai SOP, kita buat, gimana sih caranya yang baru, "Oh, kemarin salah nih gara-gara kurang koordinasi, sekarang harusnya begini nih," kita lakukan koordinasi dulu. Harus izin H-min berapa, segala macam ya, koordinasi atau juga misalnya koordinasinya, oh besok ada pesanan order ke sini, jumlahnya sudah bisa ditentukan, kira-kira sekian truk mixer. Jadi yang di supplier-nya juga sudah lebih siap, gitu ya. Atau pakai banyaklah yang kalian sudah pelajari di terus TKM yang sebelumnya juga bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian visual management, monitoring, progres dipasang gitu ya. Misalnya proyek tinggal 100 hari lagi, berkurang terus jadi supaya ketahuan. Atau misalnya kalau kita bicara K3 nih, ada berapa kecelakaan kerja, jadi di-update-update terus supaya aware gitu ya intinya. Bisa visual management yang bikin kondisi-kondisi monitoring progres harian, ini sudah gitu, jadi lebih, mudah kira-kira gitu. Jadi harapannya
Bisa seperti itu. Kemudian hasil akhirnya diukur lagi lah gitu, sehingga dicek terhadap si pengukuran awalnya seperti apa, gitu. Misalnya kalau contoh nih, tadi 10 hari menjadi 6,8 hari, oh sudah melampaui target nih, gitu ya. Atau kualitasnya, tadinya keropos, 8% jadi 1,2 gitu misalnya ya. Eee, udah 8 jadi 1,2 jadi turun nih, tadinya misalnya per ini keroposnya lebih banyak, gitu ya. Jadi intinya adalah kita perlu evaluasi. Ya, itu langkah-langkah proses yang bisa kita lakukan, strateginya untuk, mencapai si sigma. Tapi yang tadi saya sampaikan ini sebenarnya siklus ya. Ini kalau udah selesai masih belum achieve, coba dilakukan lagi, proses ulang lagi gitu. Jadi seperti siklus daur yang, PDCA lah ya. Udah lakukan, udah bener, ya coba masih kurang, ya kita lakukan lagi. Oke, cukup sampai sini ada yang mau tanya? Bisa dipahami, Pak, sementara. Oke. Itu materinya yang bisa saya share, tapi ini yang terakhir sebelum, saya tutup, saya ada tugas, jadi ini untuk, sebagai input nilai tugas kalian ya. Jadi sebenarnya item tugas juga lumayan besar, jadi selain, UAS, ada tugas juga yang bisa mengkatrol nilai kalian. Jadi saya minta kalian bikin makalah, ya. Ini nanti juga saya upload ya di ruang kelas ya. Jadi tugasnya secara garis besar kalian perlu membuat suatu masalah, kalian mengangkat suatu contoh real, permasalahan di lapangan, kaitannya dengan mutu ya, ya. Kaitannya dengan mutu seperti tadi lah, seperti contoh tadi, tapi harapannya adalah yang lebih dekat dengan kalian, jadi nggak usah yang, apa namanya, yang jauh-jauh. Kalau kalian sebagai engineer ya permasalahan mutu yang ada di kalian gitu. Jadi harapannya adalah yang, eee deket sama kalian gitu. Jadi kalian bisa 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 lebih mudah untuk melakukan, apa namanya, data-datanya juga banyak gitu ya. Kemudian kalian pecahkan nih, ya permasalahan tadi dengan pendekatan sistem mutu yang sudah kita pelajari dari awal nih, ya dari awal banget lah, ini salah satunya saya masukkan di sinilah beberapa di antaranya gitu. Kalian bebas menggunakan pendekatan yang mana saja, silahkan. Kemudian ini adalah susunannya, kalian perlu membuat dari judul sampai dengan daftar pustaka, sesuai dengan, panduannya ini gitu ya. Kemudian kriteria penilaiannya sudah saya masukkan di sini. Nah, ini orisinalitas ide juga masuk bagian dari penilaian ya. Jadi harapannya menggunakan yang real-real saja gitu. Semakin dekat dengan Anda, semakin real, maka, saya jadi lebih memberikan nilai yang, spesial lah, kira-kira gitu. Oke, ini nanti tugasnya kalian buat makalahnya, kemudian kalian, dalam bentuk PDF kali ya, kumpulkan, nanti saya buat assignment, nanti bisa mungkin assignment-nya yang di minggu ini aja ya, walaupun mungkin, maksimalnya sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, tapi nanti kalian ngumpulinnya balik di minggu yang ke ini aja ya, pertemuan ke-15 kalian cek assignment, nanti kalian, masukkan di situ saja. Oke? Ada yang mau tanya terkait dengan tugas? Mohon maaf, Pak, untuk dulu kan ada tugas yang, dikirim lewat email itu ya, Pak. Mhm, Kayaknya mhm. kemarin saya ada yang belum deh, Pak. Apakah bisa saya kirim ulang atau gimana ya, Pak? Iya bisa kalau yang email ya, yang email Baik, Pak. kirim ulang gitu. Terus kalau misalnya yang ini tugasnya porsinya lebih besar dibanding yang awal ya. Oke, baik, Pak. Ini tugasnya semacam tugas yang semacam tugas besar lah, karena memang saya hanya satu saja nih, yang besar. Kalau yang kemarin tugasnya porsinya agak lebih kecil. Oh, Kalau ini iya. tugasnya lebih besar dan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya, maksudnya nggak hanya asal aja gitu, kalian bikin makalahnya dengan baik dan terstruktur gitu ya. Baik, Jadi Pak. ada punya kasus, baiknya juga kasus sendiri ada fotonya nggak masalah gitu ya. Oke, Baik, Pak. ini bisa mengkatrol nilai lah intinya gitu.
Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada yang lain-lain? Mungkin nanti saya reminder juga di grup ya, jangan sampai ini nggak mengerjakan tugas, karena ini sayang sekali. Mungkin Baik, Pak. porsinya bisa 30%, 30%-an lah, gitu ya. Ada nilai UAS, ada UTS, ya ada ini, gitu ya. Oke, lumayan besar lah, kira-kira gitu. Oke, nggak ada lagi yang nanya? Oke, kalau nggak ada lagi, ya, gimana? Tadi sepertinya ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau nggak ada lagi mau tanya, seperti biasa kalau online biasa jarang ada yang nanya juga. Oke, mungkin saya tutup pertemuan hari ini. Ya mungkin ini juga penutup ya minggu-minggu perkuliahan, jadi ini udah sampai di minggu perkuliahan ke-15, nanti kita mungkin ketemu lagi pada saat UAS saja ya, apa maksudnya ujian akhir semester. Mungkin saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kalau selama perkuliahan ini mungkin ada bagian yang kurang atau mungkin penjelasan yang masih kurang baik. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Kemudian mudah-mudahan juga kalian bisa mengikuti perkuliahan-perkuliahan selanjutnya dengan baik. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.